Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para azatir, pejabat pemerintah baik sipil ataupun militer, wabil khusus Bapak Camat yang telah meninggalkan kita karena beliau ada acara kebetulan. Mudah-mudahan Allah baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur. Para pengurus Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama sekalian, wabil khusus masyarakat Banjarnegara, masyarakat Situwangi. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam menikah pulau kalimat dengan sampun membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah Kabupaten Banjarnegara, pengurus itu jago dilantik secara resmi. Monggo pulau kalimat dengan siap berjuang. Berjuang tidak mesti harus jadi pengurus. Berjuang tidak mesti harus jadi ketua. Berjuang tidak mesti harus jadi komandan. Luruskan niat, bersihkan hati. Nek boten lurus niatnya, hatinya tidak bersih. Para ulama dan wali songo itu bukan orang sembarangan, pasti akan dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan ini. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, kemudian perjuangan silakan pasang mata, pasang kuping, pasang pikiran yang tidak untuk perjuangan kebangsaan, khususnya situs-situs yang bersejarah, makam-makam. Silakan nanti ada pertemuan-pertemuan rutin, kemudian juga nanti ada rakernas. Nanti setelah itu juga nanti kita akan mengadakan pelatihan laskar. Silakan panjenengan mengadakan hubungan baik dengan pemerintah setempat, baik Pak Guru, Pak Lurah, ataupun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Dandim Kabupaten, dan Pak Bupati, Pak Sumada Kota, Wali Kota, dan Pak Dandim, dan sampai tingkat nasional. Insya Allah nanti akan ada di hubungan kita. Masalahnya perjuangan ini tidak mungkin kita laksanakan sendirian, tapi harus bersama-sama. Rakyat Indonesia saling bahu-membahu dari Sabang sampai Merauke. Ayo pulau Kalimantan bergerak untuk mempertahankan, melindungi bangsa ini, sejarahnya. Jangan kita mengandalkan siapa-siapa. Sekarang di Indonesia tidak ada yang bisa diandalkan. Dulu yang saya andalkan di pengurus NU, sekarang pengurus NU ini juga nggak bisa diandalkan juga. Mungkin dengan ada pengurus NU, tapi pembicaraannya perintah di komandan Banser ini belum jelas. Ada lagi kita mengandalkan siapa? Mengandalkan pemerintah. Pemerintah juga kadang-kadang ada juga yang jadi pejabat-pejabat itu kadang-kadang tindak tinduk juga dalam pembelaan bangsa, malah nyata-nyata lebih membela orang-orang yang mencederai bangsa ini ketimbang orang-orang yang memperjuangkan bangsa ini. Kemudian juga kita mau mengandalkan siapa? Mengandalkan semua dari militer kita. Belum tentu militer kita juga membela bangsa. Ada kadang-kadang militer kita yang kadang-kadang justru menjadi muhibbinnya seorang nabi yang betul-betul sudah nyata-nyata membelokkan sejarah, nyata-nyata menghancurkan bangsa ini dari dalam, membusukkan namanya. Tapi ini banyak dari militer, dari kepolisian, dari polri kita ini kadang-kadang sudah tercemar mentalitasnya dengan mentalitas yang sungguh sangat bertentangan dengan falsafah bangsa dan pembelaan pada negara ini. Maka dari itu Laskar Sabillah sungguh kita bekerja sama dengan semuanya, dengan seluruh aparat, dengan seluruh pemerintah, dengan seluruh militer dan seluruh kepolisian. Tetapi kita dalam perjuangan ini jangan mengharapkan siapa-siapa kita bergerak. Nah, kalau seandainya tidak kita yang bergerak, maka bangsa ini akan hancur. Falsafahnya akan hancur, ketahanannya akan hancur, sejarahnya akan hancur. Kemarin alhamdulillah dari PBNU sendiri sudah mulai bergerak. Di antaranya adalah tentang pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Yang jadi aneh, sejarah pembelokan Nahdlatul Ulama itu muncul juga di NU online. Kan itu aneh aja. Itu kan
membelokkan sejarah NU kan termasuk menghancurkan sejarah NU. Tapi kok bisa muncul ada NU lain gitu. Ada di majalah-majalah NU itu menunjukkan bahwasanya tidak semua pengurus NU itu bisa mau untuk berjuang di Malaysia, berjuang dari leluhurnya. Kadang-kadang ada orang NU, pengurus NU, kita tidak boleh menutup mata. Kadang-kadang lebih membela Habibnya daripada membela NU. Lebih membela Habib daripada membela negara. Itu ada seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, pasang mata, pasang kuping, kemudian juga pasang pikiran. Bahwasanya kita semua berjuang untuk mempertahankan bangsa. Kita teguhkan niat kita, hati kita, jangan sampai bergeser. Ketika ada apa-apa jangan mundur walaupun secengkal, karena kalau tidak maka bangsa ini akan hancur. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan lama-lama karena kebetulan kemarin itu ada acara Ultan Haul. Kalau Ultan Haul itu setengah bulan, sebulan sebelumnya sudah ramai, tamunya juga ramai. Maka dari itu saya masih belum banyak istirahat. Dan sumami kula boten kita memiliki di panci dengan motong menumpuk potong burung di lantai mulai burung. Maka dari itu pulang kesal-kesal alhamdulillah rugi kiraman alhamdulillah terus yang NU kebiasaan kiai NU kudu sah ibadah latih pada waktu yang pencoto kira-kira ya wis biasa orang dipalingan ya wis ora apa-apa kita pemboten alhamdulillah iki ora cepat pras dulu golongnya badhe nyampeaken nopo badhe nyampeaken masalah perjuangan terus selanjutnya masalah yang berkaitan dengan Ba'ambi lek kula kaliki Imaduddin Al-Bantani ngendika masalah Habib niku jangan di framing. Ngertos framing apa mboten Bu? Ngertos apa mboten? Mboten paham? Ya wis ora usah dipikiri sekali kira di framing niku jangan diasumsikan lek kula kaliki Imad niku benci ke Habib. Bukan benci Pak, ini adalah menangkal kezaliman daripada Habib. Nek Habib orang gelem dikerasi ojo zalim gimana? Apalagi zalim terhadap bangsa Indonesia sing jenenge rakyat Indonesia itu peradabannya sangat luar biasa. Ada sejarah membuktikan bahwa satu-satunya negara yang tidak pernah ditundukkan oleh kekuatan yang maha kuat, yaitu adalah kekuatan kaum Mongol yang hampir menguasai 3/4 dunia, sampai dulu Eropa dikuasai, ada Soviet dikuasai. Niku yang tidak bisa dikuasai adalah rakyat Indonesia Nusantara. Niku boten saged dikuasai. Dan itu adalah ketika kerajaan Singosari memiliki satu kerajaan yang memiliki punggawa-punggawa yang sangat tegas, memiliki para pemuda-pemuda yang sangat cerdas, memiliki satu punggawa-punggawa pejuang-pejuang yang sangat handal. Itu para Rasul itu diantaranya kekuasaan Mongolia mampu menundukkan Eropa, mampu menundukkan Belanda, mampu menundukkan Jerman, mampu menundukkan daratan Eropa, mampu menundukkan Eropa Timur semacam Soviet, mampu menundukkan tanah-tanah Arab, mampu menundukkan hampir Jazirah Arab. Tapi para Rasul 2 kali kekuatan Mongol menyerang kerajaan Singosari, tanah Nusantara, Jawa niku 2 kali itu juga gagal. Ternyata punggawa Jawa dan punggawa Nusantara lebih hebat daripada Mongol. Ini Mongol yang kuat. Tidak benar. Cuma kadang-kadang panjenengan itu didamel dibuat inferiority complex. Inferiority ngertos apa betul? Orang temannya wis rakyat pas salam beres. Inferiority complex niku murakkabun naqs. Ngertos apa betul? Ngerti mana ya? Ngomong apa dia? Murakkabun naqs niku minder yang keterlaluan. Paham apa? Paham apa? Minder yang keterlaluan. Panjenengan itu dibuat minder oleh orang. Panjenengan itu dihilangkan sejarahnya. Bahwasanya yang namanya orang Nusantara nggak punya apa-apa. Orang Nusantara itu adalah dianggapnya budak. Mereka sendiri menganggap dirinya adalah tuan daripada orang Indonesia. Masyarakat Indonesia
Indonesia itu adalah bangsa lemah. Masyarakat Indonesia tidak memiliki peradaban. Yang melakukan semacam itu adalah prosedur kaum Ba'alwi sing disebut kaum Habib, sing ngakune putune Kanjeng Nabi padahal nasabe palsu. Paham apa mboten? Paham apa mboten? Lah iki prosedur. Kalian dibuat minder, kalian dibuat seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena data-data sejarah kebesaran kalian niku dipun rampas di mata Londo. Di Belanda itu puluhan ribu manuskrip Indonesia yang belum dikembalikan. Sejarah kebesaran Indonesia dari mulai Singosari sampai Mojopahit Islam, Mataram Islam, Pajang Islam, Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak Ternate Islam, Maluku Samudra Partai, Kesultanan Bone Islam, nanti terus merampas sampai di Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Ini kebesarannya sangat luar biasa Indonesia. Maka pantas kekuatan internasional, kekuatan maha dahsyat kaum Mongol ternyata 2 kali nyerang Indonesia, 2 kali nyerang kekuatan Nusantara, tetapi mereka tidak mau. Nah ini proses peradaban semacam ini harus kita munculkan supaya panjenengannya pede bahwa panjenengan orang besar. Kata siapa disebut kaum budak? Maka jangan suka memperbudakkan diri Anda di depan Ba'alwi, memperbudakkan diri Anda di depan bangsa lain, di depan Ba'alwi, di depan para habaib, seolah-olah kalian itu dijadikan sebagai budak-budak mereka yang tidak memiliki kekuatan. Sungguh ironi, bangsa yang sangat besar, peradabannya sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Nanti saat hubungan itu wonten jenenge Ratu Simah menguasai hampir separuh dunia. Itu adalah kerajaan sing asalnya sing Jawa. Nusantara niku memang sangat luar biasa. Dulu Nusantara yang terakhir termasuk Malaysia, dulu Nusantara terakhir termasuk Filipina, dulu Nusantara terakhir termasuk Champa, dulu Nusantara terakhir termasuk Vietnam, dulu Nusantara terakhir itu termasuk Brunei, termasuk Singapura. Itu sangat luar biasa. Kalian itu orang hebat. Kalian itu adalah darah-darah orang hebat. Kalian itu darah-darah pejuang, bukan darah pecundang, bukan darah pengkhianat, bukan darah budak, bukan darah jongos. Panjenengan itu darah para pejuang yang sangat gagah. Maka kalian cuma ketika ada orang yang menantang kalian untuk menghancurkan bangsa kalian, ada orang menantang kalian tentang peradaban kalian, menginjak-injak leluhur dan bangsa kalian, busungkan darah kalian, tegakkan badan kalian, lawan mereka seperti tantang mereka. Mungkin apa badan? Paham apa badan? Lagi para syarek, para sedulur, adanya satu penekanan, yaitu kaum Ba'alwi dan habaib, di mana habaib mengatakan membuat sesuatu orang mendoktrin kalian seolah-olah kalian tidak punya peradaban. Salah satunya apa? Salah satu contohnya adalah banyak di antara oknum-oknum Ba'alwi yang mengatakan kami adalah majikan kalian, artinya panjenengan kabeh jongos ndasmu. Tidak mengatakan, oh nasi betiko, kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Islam. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal agama. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Allah. Kalau seumpama tanpa Habib, Indonesia tidak mengenal Kanjeng Nabi. Kalau tanpa Habib, Indonesia tidak merdeka. Iki omongane kaum Habib niki, oknum Habib niki ngedabrus kadap misui sampean, ngapusi sampean, koroi sampean kadap. Nek orang mari kita jalan orang bener ya. Kenapa betul? Kamu sampai melotot-melotot nyong. Asal ngomong Habib sampai melotot terus melibat mungkin. Si melotot nyong berarti muhibin ya. Orang sedek pro seluruh. Kenapa betul? Ini proses orang bener. Dan ini orang oknum Habib nanti kau tanpa Habib Indonesia tidak mengenal habaib. Sampean tantang itu Ba'alwi. Mana datanya wahai Ba'alwi? Bicara harus dengan ilmu, jangan dengan ngedabrus sampean. Jangan membohongi rakyat Indonesia. Jangan menghapus sejarah kebesaran Indonesia. Jangan ente membohongi. Jangan ente kemudian merasa dirinya lebih hebat dari bangsa-bangsa Indonesia. Keluarkan kehebatan orang-orang Hadramaut. Keluarkan kehebatan orang-orang Yaman. Keluarkan kehebatan daripada orang-orang Tamil. Bandingkan dengan kekuatan Nusantara. Gak ono apa-apa ya.
keplok ini Banjar. Lah wong Banjar negara bisa nemu keplok tok. Nek ono Habib kita mengkeret kabeh. Susah nih ngomong pada wong Banjar negara itu bisanya keplok tok. Ono kiai kencet dikeplok sampeyan ya. Ngantuk napa mboten Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk. Wis panjenengan tidak mau boten apa-apa. Kula tak kei NU ya wis biasa, ora dikai mangan ditinggal ngantuk wis biasa, nah wis sabar mawon. Wong ngantuk mawon sing tuwek-tuwek tidak mau boten apa-apa nggih. Boten apa-apa. Lah mangke nek sekungkapi pradil pengaosan ngajine pragat bubar, mripate masih merem durung buka wis gak usah dibuka digotong kan kuburan sebelah. Mungkin apa Madan? Iki para sahabat Rasul ada oknum Habib yang bicara seperti itu. Oknum Habib sing ngendiko kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah ngetabus orang benar kafir, orang benar bohong. Tidak benar. Buka sejarah para sahabat Rasul. Kaum Habaib itu didatangkan. Siapa mendatangkan? Belanda. Yang mendatangkan Habib siapa? Londo. Bukan disampaikan elek Gus das bukan el opo. Iki bicara data. Ente ngomong sembarangan. Buka datanya. Ternyata mereka yang didatangkan oleh Belanda, buka sejarahnya Pak Agus Sunyoto. 1832 Belanda mendatangkan Hadromaut, orang-orang Yaman, orang-orang Habib datang di Indonesia. Kemudian begitu datang di Indonesia para profesor ngangke nopo, ngangke kapal, kapalnya sopo, kapalnya Londo, bayar orang bayar gratisan. Ratusan ribu orang datang gratisan. Toko Indonesia arep opo? Arep kerja di sopo, kerja ning Londo. Dibayar ning siapa? Ya dibayar ning Londo. Harga itu dijemput oleh Belanda. Kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda. Kemudian sudah sampai di Indonesia dipekerjakan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang dari kapiten, ada yang dari mufti, termasuk mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi. Termasuk juga yang lainnya dari pekerja-pekerja sipil yang ada di perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Mereka datang dipekerjakan oleh Belanda, mereka datang digaji oleh Belanda, termasuk para sedulur Stefan. Mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah Londo, tanah Londo sing ngendi? Dari merampas saking bapak tuane sampean. Mereka didatangkan oleh Belanda, digratisi oleh Belanda, orang bayar tiketnya sampai di Indonesia kerja di batang Belanda, diparingi yotro di batang Belanda. Kemudian kalau saya profesor dikasih uang oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih rumah oleh Belanda. Ini semua dijamin oleh Belanda. Kira-kira andene bapak tuane sampean pengen merdeka saka Belanda, kira-kira Habib itu luwih melu ning Belanda apa meluan bapak tuane sampean jawab? Bapak tua sampean apa meluan Belanda? Belanda apa bapak pejuang Indonesia? Ini logika sampean sing pinter jadi guru sampean. Ini orang Habib ngomong kayak kue tanpa ingkar pada Habib Indonesia tidak merdeka. Orang usaha dua itu kaplok sampai itu. Gimana benar? Ini menciderai daripada para pahlawan, seolah-olah pahlawan kita itu diremehkan, seolah-olah yang berjasa itu Habib. Enggak, semua sih ngerti sejarah bukan? Oh, corak tegas kok. Sampai mau Indonesia perlu tegas oleh Rasul. Mau pelintah-pelintut. Gimana benar? Orang cerai para sedulur Stefan. Orang benar. Sedangkan jika di masalah apa? Jika di masalah pada waktu pergerakan setelah pergerakan di Ponorogo, perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 itu Profesor kerugian Belanda sangat luar biasa. Dan Profesor Dr. Sunugroho mengatakan bahwa saja perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh para syarif dan para sayyid. Berarti Profesor Dr. Sunugroho Belanda sudah
mengakui bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh para syarif, para sayyid. Sapa Syarif Kali Sayyid? Syarif Kali Sayyid adalah putune Kanjeng Nabi sing ana ning Indonesia. Margi putune Kanjeng Nabi Syarif Kali Sayyid kawin karo wong Banjarnegara, akhirnya dua anak irune peset goet. Mung ketoke apa ketoke bolongane tok. Gak anak irunge blas arabe pun ical. Gimana kan? Maka para syarif Rasul untuk meredam daripada perjuangan para syarif dan sayyid untuk memerdekakan diri dari Belanda. Berkat kemudian orang Belanda, pemerintah Belanda mendatangkan Kauba Alwi dari Hadramaut dan di branding di depan kalian, diklaim di depan kalian, iya cucunya Rasulullah yang asli ini. Kalian matanya budak semua, dilihat orangnya tampangnya tampang Arab, lebih besar, lebih gagah, lebih ganteng, bukan semua orang Indonesia. Ini diharapkan apa? Diharapkan perjuangan Indonesia tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, tapi pada waktu itu para seluruh Indonesia malah meraih satu kesuksesan, bahkan bisa merdeka dari Belanda. Itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi asli para cerita itu adalah para Rasul. Setelah Belanda sampun lunga, setelah Belanda sudah pergi, ternyata sisa antek daripada Belanda masih disisakan di Indonesia. Sawah kau ba'ali dari habaib milo senangnya kebosi Indonesia wong. Habib kadang-kadang kebosi Indonesia. Saya minta kepada kalian, kalau betul-betul bangsa Indonesia, kalau ada oknum Habib atau siapapun sing gembosi negara Indonesia, membosi negara kesatuan Indonesia, bergerak kalian lawan mereka, jangan sampai diam. Gimana kan? Ini melongo ini sampai melongo mereka, apa melongo keter sampai? Sampai melongo sampai keternya sampai mana? Gimana kan? Jadi orang benar. Bila para syarif para sedulur, sing sampai kudu paham, sing jenenge Habib kali Syarif kali Sayyid beda. Gimana kan? Nopo bedane? Bedane ne Habib niku asale saka Hadramaut Yaman. Disebut Yaman zaman saat menikah Hadramaut termasuk Yaman. Zaman rumiin Hadramaut tidak termasuk Yaman. Hadramaut termasuk Yaman niku dimasukkan oleh Inggris abad ke-19. Hadramaut dan Tarim yang ikut dimasukkan dalam Yaman sebelum abad ke-19, termasuk zamannya Kanjeng Nabi. Hadramaut kali Tarim belum termasuk Yaman, belum masuk ke Yaman. Jadi lek Kanjeng Nabi doa Allahumma barik li Syamina wa Yamanina, Gusti kula nyuwun barokai panjenengan kangge same kula kali panjenengan Syam niku Irak Syria termasuk Yamane kula kabeh. Gusti Allah apa Kanjeng Nabi nyebut Yaman dumateng hadise supados dibarokah dumateng Gusti Allah. Ingat, Yaman pada waktu zamane Kanjeng Nabi belum termasuk Hadramaut dan Tarim, sedangkan Habib anane orang Yaman tapi ini Hadramaut kali Tarim tidak termasuk dalam doanya Rasulullah SAW. Paham namanya? Paham namanya? Bila para syarif para syarif orang Yaman zaman sekarang banyak tidak setuju terhadap pergerakan para kaum Hadrami yang ada di Hadramaut, golongan Habib banyak yang tidak setuju. Kenapa sebab? Karena orang Hadramaut dan orang Yaman sudah tahu bahwa orang Hadramaut dari kaum Ba'alwi mereka adalah kelompok Yahudi yang masuk Islam dan kelompok Yahudi yang ngomongnya cari kayak gue, cari wong Yamane nggak tahu termasukan setan dari mana. Kok mereka mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Sing parah wong Indonesia percaya kabeh. Maka tadi itu banyak pengikutnya orang Indonesia dan orang Malaysia. Ini di Malaysia juga lagi problem. Wong Indonesia ini kurang Habib, ini kiai ini orang gelem regani ini Habib, tapi wongnya bodoh orang bisa ngaji. Aku ngomong kasar akhlak orang anak agama orang dulu, tapi dicium-cium kakinya, dicium jasmu. Ini sumpah patung nganggo madrasah, zaman madrasah susah sangat. Di dalam patungan orang boleh kono masjid rusak pura-pura orang ngerti.
Dicari ku duit bayar, mau patungan seyuto, setunggal yuto, bermasa Allah, kawena, 3 bulan beragak-ragak. Wow, terus. Tapi ini nganggo HP orang sejuta, 30 juta monggo nganggo HP. Ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kalian sudah buka matanya dengan framing Belanda. Mereka dianggap cucunya Rasulullah, maka dirungkap oleh Gusti Allah Ta'ala. Bukan rekayasanya. Ternyata mereka bohong, nasabnya nasab palsu. Paham nggak? Dan kulo dia akan berpikir cara nasab palsu berpikir, oh mantus jangka sama orang berangkat. Nah aku kuat orang berjalan, aku tak kuat, tapi ini ningali sampean sing pior-pior malah tambah berangkat, malah aku tak kuat ningali sampean. Gina mudan, orang selek para sedulur saya kawan. Iki kalau saya Rasul, Habib itu adalah saking Yaman, keturunannya Syekh Alwi. Syekh Alwi milo disebutnya Mbak Alwi, keluarganya Syekh Alwi. Milo panjenengan dengan diku Habib ojo Mbak Alawi, lillah ojo katana Mbak Alawi orang, tapi Mbak Alwi. Mereka mengklaim dirinya Alawiyun, lama dikatakan Alawiyun, nisbatun ila aliyin, nisbat dimana Sayyidina Ali. Sampai buka kita tulislah konten dimana Ibnu Aqil sama Al-Qiyah Ibnu Aqil. Ini para Rasul seolah-olah mereka adalah cucunya Sayyidina Ali, padahal mereka itu sebetulnya bukan cucunya Sayyidina Ali. Mereka adalah kaum Yahudi. Bapaknya ibu apa? Mbak jenenge Alwi, Mbak Alwi, coba Alwi. Iki para Rasul, Mbak Alwi ini mengaku cucunya Rasulullah. Di mana-mana mendoktrin khususnya di Indonesia, mereka Yaman pun buat terlaku. Para Rasul, maka ada 3 kajian. Satu adalah kajian nasab data, ilmu nasab, sejarah, biografi tentang masalah nasab mereka. Ternyata nasab mereka palsu, nasab mereka tercangkokan orang nyambung yang dilakukan oleh pakar keilmuan ilmu nasab khususnya ke Imaduddin Al-Bantani. Nomor 2 adalah secara filologi. Profesor Dr. Menahim Ali di Kursi sudah membuktikan bahwasanya Ba'alwi secara filologi Habib mustahil putunekan Nabi, mustahil, orang pas berfilologi. Nomor ketiga yaitu adalah tes DNA uji laboratorium. Uji laboratorium prosedur sing ono ning awake Habib dhewe. Nyuwun sewu, kalau suka data sejarah bisa dipalsukan. Nyuwun sewu, manuskrip bisa dipalsukan. Tapi data yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Habib orang mungkin bisa dipalsukan. Ya coba Gusti Allah dicukup di antara fisiknya, dicukup jasadnya, di tes DNA lebih daripada 190 orang, bahkan mungkin 200 orang, termasuk yang ada di Indonesia dari berbagai macam marga bin Yahya, marga As-Sikaf, Al-Aqdas, Al-Muhdar, bin Syah Abu Bakar, Al-Murahila, termasuk juga Profesor termasuk bin Smith, bin Syihab, termasuk Al-Kaf. Niku ternyata sudah dibuktikan, termasuk juga Al-Aqdas juga sudah dibuktikan, termasuk bin Hafid juga sudah dibuktikan. Ternyata secara genetika mereka boten lepas sareng genetika Kanjeng Nabi. Genetika Kanjeng Nabi kanan, genetika Ba'alwi Habib ngiri. Kepanggih apa mboten? Kepanggih apa mboten? Maka dari itu secara genetika uji laboratorium Profesor Dr. Sugeng Suguradolan sanese mendiko bahwasanya Ba'alwi Habaib mustahil bagi putune Kanjeng Nabi, mustahil sebab genetikane boten sami. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Lah para sedherek-para sedulur, dari 3 kajian keilmuan ini orang pas. Mila para sedherek-para sedulur diki jenenge kajian nasab bil ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ojo lok berpegang teguh pada sesuatu sing panjenengan boten gada ilmu. Ilmu sampun dibuka bareng Gusti Allah. Ilmu sampun dibuka bareng dumateng Gusti Allah, dumateng pangeran. Maka kulo sareng panjenengan secara filologi sudah ada, data nasab sudah ada, termasuk juga secara kajian genetika sampun wonten. Maka kulo kali panjenengan boten angsal secara ilmiah menyebut Habib putune Kanjeng Nabi, boten angsal. Jadi ya jangan siapa saja orang Banjarnegara yang mengatakan Habib cucunya Rasulullah dosa besar.
Man idda'a ila khairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya yang bukan pada bapaknya, nah kemarin Kanjeng Nabi dia mengerti masalah itu, fal jannatu 'alaihi haram, surga haram bagi dia. Udah sampai jadi muhibbin, habis orang lebu surga, sampai yang orang lebu surga, na'udzubillah min. Maka tentu para sahabat para sedulur kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya kasmoga. Nomor selanjutnya napa nggih? Nek seumpama ono Habib, kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal agama. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak kenal Allah, tidak kenal Anjing Nabi. Ini adalah kadzab, buhtanul mubin. Ini adalah dusta yang dilakukan oleh oknum Habib semua benar. Kita harus bicara sebagai tegas depan kalian supaya kalian melek semua. Kenapa? Buka data sejarah. Ngomong bukan di data sejarah. Habib datang abad ke-19. Abad ke-19 Indonesia sudah paling merdeka. Abad ke-19 pada waktu itu sudah zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Sedangkan Indonesia pada waktu Habib datang pertama kali abad ke-19, Habib itu baru menginjakkan tanahnya di Indonesia. Sejarah sudah mengukir bahwasanya Indonesia ratusan tahun yang lalu sudah memiliki peradaban Islam sing lebih hebat ketimbang peradaban Habib, lebih hebat daripada peradaban Hadramaut dan Tarim, bahkan lebih hebat daripada peradaban Yaman. Indonesia sudah pernah punya memiliki kerajaan Majapahit Islam. Indonesia sudah punya memiliki Mataram Islam, Pajang Islam, Kesultanan Demak Bintoro, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Samudra Pasai, termasuk juga Kesultanan Brunei, Ternate, Barat, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Maluku Islam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan Islam. Para sebab sedurunge Habib teko di Indonesia, itu menurut data sejarah Indonesia sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada peradabannya Habib, lebih hebat dari peradaban Yaman, lebih hebat daripada peradaban Hadramaut dan Tarim. Makanya Habib ngendiko kalau tanpa Habib Indonesia tidak mengenal pangeran, tidak kenal Kanjeng Nabi, orang kenal agama. Ini adalah karena pembohong besar. Orang sing ngeyel kampung malam sampean. Kurang ajar. Ada kepada leluhur pulau kali panjenengan. Maka tadi konsep jangan ragu-ragu sampai berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang dengan Kanjeng Nabi. Tidak betul. Maka dari itu para sedulur pulau kali panjenengan siapkan istilah yaitu tentang Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Panjenengan harus siap menjadi benteng negara, benteng Nusantara. Sadarkan seluruh orang-orang muhibbin yang sama-sama bangsa Indonesia, sadarkan. Kemudian juga situs-situs sejarah, silakan kalian catat. Kemudian juga mursyid tarekat seperti Kiai Muhammad Aziz, Bang Muhammad Aziz Abdul Khalid. Mereka adalah orang yang sangat penting karena mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini termasuk bagian mangke tarekat Syatariyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syadziliyah. Dinamakan termasuk tarekat juga tarekat Junaidiyah, termasuk Khalfatiyah, termasuk juga tarekat Hamidiyah, termasuk tarekat juga Junaidiyah, termasuk tarekat Syrdiyah. Itu para sedulur. Jadi monggo kula sampaikan jenengan mursyid tarekat dipun kekalangan niki perjuangan melalui Saudi Indonesia bagaimana caranya Banjarnegara ini jangan sampai kemasukan pengaruh-pengaruh Ba'an semua benar. Kalau Ba'an masuk kental, Ba'an masuk kental, Ba'an kental. Oli-oli kata macam-macam. Jangan berani pada yang berupa sejarah, jangan berani bicara yang tidak sopan. Kalau bicara tidak sopan, ingat mereka bukan cucunya Rasulullah, mereka bukan siapa-siapa. Mereka orang yang datang ke Indonesia mencari kerja, mencari kehidupan, karena di tanah mereka tidak ada apa-apanya, di tanah mereka tidak ada peradabannya, di tanah mereka ekonominya hancur karena perang terus dan kemiskinan ada di mana-mana. Maka mereka lari ke Indonesia mencari kenikmatan dunia. Maka tentu harusnya mereka bersyukur kepada bangsa Indonesia. Tapi kalau mereka menjelek-jelekkan bangsa Indonesia, presidennya dijelek-jelekkan, kiainya diremehkan, semuanya dihina, tolong sampai jangan diam. Bangsa Indonesia kapok juga cangkemmu ya, benar. Paham teman-teman? Paham teman-teman? Wis, kayak kue bukan sampeyan bodoh pingsan kabeh. Silakan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Panjenengan kepengen ngertos putu Kanjeng Nabi, pengen ngertos sampeyan cucunya Rasulullah itu bukan Habib, cucunya Rasulullah sinten yaine panjenengan sing wonten dumateng Banjarnegara. Ada satu analisa mengatakan 99% Kiai Indonesia mengandung darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebut dengan ijra'un nutfatin nubuwah, salah satu dakwah wali songo dan para syarif yang asalnya dari Hijaz datang ke cucunya Rasulullah adalah mengalirkan darah kenabian di Nusantara. Kawin kali tiang Jawa mila Sayyid Bani Syarif niku irungen blesek-blesek, kulite busem, ora ganteng, ora bakok kaya Habibie, tapi ingat di dalamnya ada darahnya Rasulullah. Hati-hati. Maka itu ba'ali habaib wong Yahudi ngaku cucunya Rasulullah di depan orang Hadramaut bisa menang, yang lain bisa menang, tapi di Indonesia juga karena apa? Mereka tidak paham kalau kiai-kiai yang ngajar di kampung-kampung khususnya di NU, mereka itu adalah cucunya Rasulullah yang asli. Mereka ngaku cucunya Rasulullah, memalsu-malsu yang asli. Rusia mulai pentu nanti hancurkan dari sahabat sampai roket. Menurut habaib itu si model kayak gue itu makhluk terkutuk sih orang Indonesia gue. Gila apa badan? Yang kata itu kalau wangsul, ayo wangsul cuma kiai-kiai. Kiai panjenengan itu aja nggak tinggi. Tinggal bawa dirangkum kayak pengabar masih bisa apa pindik wali sama pindah Sunan Giri, pindah Sunan Kalijogo, pindah Sunan Bonang, pindah Sunan Kudus, pindah terus Sunan Gunung Jati. Gila badan? Syarif Sayyid di Indonesia, Syarif dengan Sayyid itu bukan ribuan, jutaan Sayyid dengan Syarif. Cuma Sayyid Syarif itu daftar wujud orang gelap disebut Syarif sebab resikonya gede. Satu resikonya adalah nanti barangkali amal perbuatan akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah, nanti malu. Nomor dua, takut dikultuskan orang-orang. Kalau dikultuskan orang, akhirnya dia senang, akhirnya rusak agamanya, rusak akidah syariatnya. Tidak mau kan? Yang namanya syarif dan syarif itu nggak mau disebut tuh. Jadi Pak Ali kata tolak ngaku bertantang bertenteng, dasmu gundul dia bilang nggak perlu kena sisa. Tidak mau kan? Nanti yang jadi yang membranding di antaranya di Indonesia, yang membranding bahwa mereka cucunya Rasulullah adalah Belanda. Bahkan ada bukti otentik sejarah bahwasannya itu adalah Utsman bin Yahya sebagai mufti daripada Belanda untuk Betawi itu pernah meminta kepada Belanda dan Profesor Dr. Sudokobrnya meminta juga kepada Belanda supaya Ba'ali disayyidkan, disyarifkan. Jadi mereka pengen disuruh sayyid, maka sekarang juga ada hakim yang menyebutnya sayyid. Kamu jawab ini akhirat. Wong Yahudi kok ngaku Sayyid Bani Syarif sing dijebol watak beda. Tidak badan. Jadi sampean kafir orang Jawa harus tahu bahwa saja mereka didatangkan dalam rangka meredam pergerakan para Sayyid dan Syarif. Sayyid dan Syarif sapa? Ya ini sampean. Ojo didelok nih, sampun didelok ilmunya blesek nih. Ilmunya pintar, Qur'ane fasih, tajwidnya sahih, nahwu sharaf sahih, agama, fathul qorib, fathul mukmin jalan. Dia unsur bayang tikus saya, tajwid makhluk jumhur saya. Mereka adalah para sayyid dan para syarif. Ojo dia jadi kebutuhan aja Nabi. Nek buat kuat. Maka tadi itu NU kuat karena NU itu 99 kiainya adalah cucunya Rasulullah.
Jadi cucu Kanjeng Nabi cucu Habib, mana benar? Maka itu mereka datang mendirikan kerajaan Islam dan membuat budaya-budaya. Membuat apa? Makanya Profesor Dr. Agus Sunyarto ngendika bahwa budaya-budaya yang ada di tanah air, khususnya di Jawa, itu muncul itu ketika ada Islamisasi di Indonesia. Pada waktu zaman Hindu Buddha ada, cuma nggak sebanyak itu. Nah, ketika banyak muncul ada budaya diciptakan oleh para ulama wali, zaman Majapahit Islam, Pajang Islam, Mataram Islam, Demak Tinggoro Islam, Sultan Cirebon Islam, Ternate Islam. Nah, itu membuat budaya-budaya. Maka sampean jangan ragu-ragu, adat budaya sampean sudah diislamkan oleh para wali. Cuma ada upaya sistematis sekarang memisahkan adat budaya masyarakat Jawa dan masyarakat Indonesia, Pasundan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seolah-olah adat budaya itu tidak Islami. Dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Ada dua golongan kekuatan. Nomor pertama Wahabi, maka kalian harus sadar tentang Wahabi. Seluruh yang berbau Indonesia ada budaya musyrik, kafir, bid'ah dan segalanya. Benar-benar bid'ah, apa bid'ah, mati orang senang kunut di sesat-sesat, kunut sesat. Kunut jadi wong baca lu kare semua kunut sesat, ora sing kunut sesat, semua kunut sesat, sing kunut sesat. Masyarakat umum bingung, gumun nonton kunut sesat, orang kunut sesat. Untung bayar aku tau rapi, orang kena sembahyang subuh dan orang kena sesat bebas. Gina mau badan? Ini sudah diislamkan. Gina mau badan? Ada upaya untuk memisahkan antara adat budaya panjenengan orang Indonesia dipisahkan dari syiar Islam, seolah-olah adat budaya panjenengan tidak mengandung Islam. Itu salah besar. Ya. Nomor dua kekuatan, nomor pertama Wahabi, nomor dua kekuatan apa? Kekuatan keanehan abai. Walaupun mereka tidak mengatakan jelas, tapi jelas pergerakannya menghapus seluruh adat budaya, menjauhkan masyarakat dari adat budayanya. Maka sampai kabeh nyuwun sewu, sampai sering pakai blangkon. Blangkon niku imamah Jawa, imamah Batik itu blangkon. Kalau sumpah ada pelatihan PWI, tolong adat budaya ditampilkan, ada wayangnya. Wayang Mahabharata saya lihat dari awal sampai akhir ternyata itu sudah diislamkan, tidak sama dengan Mahabharata yang ada di India. Ono Jabus Kalimat Sodo, Kalimat Syahadaten, ono Punokawan Kabupaten Semar, ono Petruk, ono Gareng. Itu nyuwun sewu, itu ciptaannya Sunan Kalijogo. Di India itu nggak ada. Oh berarti dari Islam. Istilah filsafat kehidupan, kearifan lokal. Tampil tak semua sini. Ada budaya panjenengan, kalian pakai pakaian Jawa. Ada yang pakai sarung, pakai pakaian Jawa. Bikin imamah Jawa, imamah Batik itu adalah lakon. Dinamakan. Misalkan itu buka apa imamah sudah ada jasa, orang lain itu apa imamah, terus belum terus akwan dan. Jangan mungkin itu lakon. Dinamakan. Maka tadi kalau saya proposul, ada budaya digali, ada budaya direkatkan. Ini tanggung jawab kita semua untuk merekatkan kembali adat budaya yang telah dibangun oleh para wali dan leluhur kita, ditempelkan lagi ke Islam. Setelah sekian lama dijauhkan dari Islam, dituduh seolah-olah adat budaya itu tidak Islami. Astagfirullah. Padahal yang membuat adalah leluhurlah sekarang mulai. Maka dari itu saya iman. Coba kalau sudah kalian selesai Maulid Nabi, acara pengajian awal, panjenengan pakai adat budaya kalian, pakai pakaian Jawa, pakai belangkon, gitu, pakai belangkon, pakai pakaian Jawa, pakai rapi pakaian Jawa. Nah ini kepada saya kalau adat budaya ditampilkan gending, gongeng, tampilkan gendingnya ditampilkan, ono tembang-tembang Jawa, sing isian nasihat. Ini lebih hebat itu adalah nasihat yang betul-betul dalam dan tinggi filsafatnya. Kita ini filsafat hidupnya, leluhur kita itu lebih tinggi daripada filsafatnya para habaib. Ulama kita itu lebih hebat daripada habaib. Ulama kita lebih alim daripada habaib. Kiai Banjarnegara kali Habib luwih pinter kiai. Bisa sangat ngaji dengan diam nah saudara sudah paham terus diulang nonton kerjaan mudah bus toh ngapain Indonesia ini dewek casmu gundul betul gimana kan? Kiai ini kan jenengan aku pinter langkung banyak karomahnya ini sampai dari para rabi gimana kan? Langkung banyak karomahnya ilmunya lebih banyak daripada habib. Malah ulama Indonesia banyak pinter
tingkat kampungnya saja ulamanya tingkat-tingkat pemalis tingkatan sendiri. Jadi kalau saya satu peraturan yang tidak bisa dicapai oleh habaib sekaligus, maka tadi itu sampai jolok mau habib putra kanjeng Nabi dosa sampai bisa gede. Untuk sampai habib orang uli bermusyawarah sampai mau kajar orang uli meneng. Namun bilamin, faham atau badan? Nah, hadza wa ufawidu amri Allah. Kula niku badhe langsung tenggasik dadi mlaku pamit. Tenggasik kalian masyarakat sing pagi. Kene boten ya wis kudu setia. Yang kesel-kesel dipaksa. Kira boten wong jenenge perjuangan. Hadza wa ufawidu amri Allah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.